singkat, yaitu tentang Coba kirim ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang ikhlas, ya, bahwasanya sebelum kita masuk pendapat Syekh Nawawi tentang bab ikhlas ini, ada beberapa pendapat ulama kontemporer yang saya kutip juga. Yang pertama itu yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab, yang beliau adalah mufassir asli Indonesia. Beliau musannif atau pengarang kitab Tafsir Al-Misbah. Beliau mendefinisikan ikhlas itu adalah ibarat air putih, ya, seperti air putih yang berada di dalam gelas. Kalau kita lihat air itu kan bersih di dalam gelas itu kan, tidak tercampur apapun. Nah, itu adalah analogi ikhlas yang mudah kita pahami. Kalau kita melihat air nih di dalam gelas atau botol kayak gini nih, kan tidak ada apa-apa, tidak bercampur apa-apa, tidak ada kotoran di dalamnya, tidak ada benda-benda di dalamnya, bersih. Nah, ikhlas itu idealnya harus seperti itu, tidak boleh tercampur apapun di dalamnya, harus suci. Nah, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengklasifikasikan ikhlas itu menjadi 3 tingkatan, ya, bahwasanya orang mencapai ikhlas yang sejati tadi, artinya yang dianalogikan seperti air putih atau air bening berada di dalam gelas. Idealnya memang seperti ini. Ikhlas itu harus bersih sama sekali. Cuman untuk mencapai tingkatan seperti ini, itu ada tahapan-tahapannya. Gitu. Jadi yang didefinisikan oleh Prof. Quraish itu adalah ikhlas yang sejati. Harus bersih sama sekali dari apapun, gitu ya. Jadi tidak ada niat-niat selain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau membagi ikhlas itu menjadi 3. Bahwasanya tingkatan yang pertama atau yang paling mulia atau yang paling tinggi, yaitu apa kata beliau? Fa'ala maratibil ikhlasi tasfiyatul amali anil mulahazatil khalqi. Jadi beliau memulai tingkatan ikhlas yang pertama itu dimulai dari yang paling tinggi dulu nih, yang paling atas. Apa kata beliau? Fa'ala, maka tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah tasfiyatul amal, yaitu apa? Membersihkan amalan an mulahazatil khalqi, dari perhatian makhluk. Artinya kita mengharapkan perhatian makhluk atas apa yang kita kerjakan. Itu kita harus membersihkan dari niat yang seperti itu. Nggak boleh karena ingin dilihat orang. Jadi tasfiyatul amali anil mulahazatil khalqi, dari pandangan setiap makhluk. Jadi harus benar-benar karena Allah. Bi'an la yurida bi'ibadihi illa imtithalu amrillahi wal qiyami. Bahwasanya apa yang kita kerjakan itu niat ibadah karena Allah, ya. Bertujuan hanya apa? Hanya pada penegakan perintah Allah kepada hambanya. Artinya kita menjalankan itu karena Allah, bukan karena hal apapun. Bihaqil ubudiyati, yaitu kita memenuhi sebagai hak seorang hamba kepada Tuhannya. Haknya hamba itu adalah beribadah kepada Tuhannya, ya kan? Nah, kita ini jadi kalau kita beramal tidak berniat ingin dilihat orang,
kemudian kita melaksanakan amal itu juga hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, itu kita disebut bihaqil ubudiyah, menjalankan hak-hak hamba. Hak-hak hamba itu yaitu adalah menjalankan semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan duna iqbalin nasi alaihi, dengan tanpa apa? Mempunyai tujuan ingin dilihat perhatian oleh manusia yang lain dari apa yang telah dia kerjakan, yaitu ingin al-mahabbati sanai wal mali wa nahwi dzalik, yaitu kita ingin biar dicintai sama orang, biar disukai sama orang, kemudian kita ingin mendapat pujian, kemudian kita ingin mendapatkan harta, ya kan, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bertujuan-tujuan kayak gitu, itu bukan ikhlas yang sejati. Jadi, kalau misalnya ikhlas yang sejati, yang peringkat pertama nih, yang nomor 1 adalah kita menjalankan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena kita itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dicintai orang, ya. Semata-mata kita menjalankan ibadah itu atau amalan kita itu menegakkan apa yang diperintah oleh Allah dan menjalankan hak-hak hamba kepada Tuhannya. Itu adalah tingkatan pertama ikhlas yang paling tinggi. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua itu adalah wal muratabatu tsaniyatu ay ya'mala lillahi liyutihi. Nah, dan adapun tingkatan ikhlas yang kedua, ya, ini yang level 2 nih, di bawahnya level 1, ay ya'mala lillahi liyutihi, yaitu beramal hanya karena Allah, liyutihi, apa? Karena taat kepada Allah, ya, beramal karena Allah dan karena taat kepada Allah juga. Al-huzuzil ukhrawiyati kal bu'adi anin nari. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah menjalankan demikian, ya, dan kita akan mendapatkan bagian-bagian. Apa itu bagian yang akan diberikan oleh Allah? Yaitu al-huzuzil ukhrawiyah, bagian-bagian nanti di akhirat. Kalau kita menjalankan amalan yang level kedua ini nih. Apa itu? Kal bu'adi anin nari. Nanti Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Wa idkhaluhul jannah. Dan akan memasukkan kita ke surganya. Wa tan'imihi bi anwa'in muladahan. Yaitu dan kita diberikan nikmat yang bermacam-macam dari semua kenikmatan. Ya. Jadi kita boleh tuh kalau misalnya kita yang level 2 nih, yang level 2. Kita ikhlas, cuman kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya nih beramal, sedekah, beribadah kepadamu. Aku menjalankan ibadah, menjalankan amalan ini karena Engkau, tapi aku juga berharap bahwasanya aku nanti di akhirat itu biar dijauhkan dari api neraka. Kemudian berharap agar dimasukkan surga. Kemudian akan diberikan berbagai macam nikmat. Itu boleh seperti itu. Itu level kedua. Level kedua, ya, ikhlas yang kedua. Kemudian level yang ketiga, ya, yang paling terakhir itu apa kata Imam An-Nawawi? Wal muratabatu salisatu ay ya'mala lillahi liyu'tihi dunyawi hazzan dunyawiyan katau su'atin. Nah, adapun tingkatan ikhlas yang ketiga adalah kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, liyu'tihi, karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazzan, dan kita berharap mendapatkan bagian apa? Dunyawiyan, yaitu perkara-perkara duniawi. Misalnya kita di situ mengharapkan agar apa? Agar
Agar Allah apa? Agar Allah berikan kita itu karir yang bagus misalnya. Diberikan kita itu tangga yang tentram, atau kita diberikan rizki yang luas. Nah, itu duniawian. Kemudian dilanjutkan katau su'atir rizki, ya, seperti keluasan rizki, dan juga contoh yang lainnya itu keluasan rizki. Nanti akan kita diberikan bagian-bagian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'il mu'ziyat. Nah, dan kita akan dijauhkan dari perkara-perkara yang menyakitkan diri kita. Apapun itu. Ketakutan, apalagi kegelisahan, terhindar dari fitnah, musibah. Nah, itu adalah bagian-bagian yang Allah janjikan kalau misalnya kita melaksanakan amalan-amalan itu ikhlas karena Allah. Kemudian ditutup oleh Imam Nawawi di pembahasan beliau. Wa ma adda dzalika riyaun mazmumun. Nah, dan adapun selain yang dari yang tiga itu tergolong riyaun mazmumun, riya yang sangat tercela. Artinya selagi kita itu melaksanakan amalan, tujuannya itu pertama karena menjalankan ibadah, menegakkan agama, menjalankan perintah Allah, kemudian menjalankan hak-hak sebagai seorang hamba, kemudian juga kita selipkan di situ misalnya kita permintaan, ya Allah biar kita diberikan kesehatan, hidup di dunia, sukses dunia, diberkahkan rezeki kita, dibanyakan rezeki kita. Selagi masih contoh-contohnya seperti itu, ya, niat kita itu masih tergolong ikhlas. Masih tergolong ikhlas, walaupun tinggal kita masukkan sendiri nih, kita kategori yang mana nih? Ikhlas yang paling tinggi, yang tengah, atau yang paling rendah. Nah, itu yang bisa menilai adalah diri kita. Kalau yang paling tinggi, kita beribadah, beramal, nggak mengharapkan apapun. Nggak ngarepin surga, nggak ngarepin apalagi, diberikan kekayaan, diberikan apalagi, pangkat kedudukan. Tidak ada niat-niat itu. Sampai ibaratnya nggak berharap kita masuk surga. Jadi kita beramal ya udah beramal aja. Karena Allah, untuk Allah, udah segitu aja. Nah, itu adalah ikhlas yang sejati atau ikhlas yang paling tinggi, yang nomor satu. Nah, kalau yang nomor dua, boleh deh tuh, nomor 2 dan 3. Boleh kita selip-selipin niat-niat seperti kita diluaskan rezeki, dijauhkan dari fitnah, bahaya, musibah, dan apapun. Nah, tinggal kita masukkan. Kira-kira nih, kita sudah melakukan amal, tergolong ikhlas yang mana nih? Apakah yang nomor 1 yang udah nggak mengharapkan, ibaratnya terserah Allah deh mau masukin aku ke surga atau neraka. Wah, kalau udah sampai berpikiran kayak gitu, berarti kita masuk tergolong ikhlas yang paling tinggi. Udah nggak mengharapkan apapun, nggak ngarepin pujian, nggak ngarepin orang-orang sama dia gitu. Seperti itu. Makanya ditutup oleh Imam An-Nawawi, kalau selain atau motivasi lainnya dari yang tadi disebutkan dari nomor 1, 2, 3, misalnya kita selipkan di situ niatnya itu biar dipuji orang, biar dilihat orang, biar apa? Biar dibayar orang misalnya. Nah, kalau seperti itu adalah riyaun mazmumun, riya yang tercela. Jadi kalau udah ada niat pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen diberi apalagi imbalan-imbalan, itu udah jelas adalah riya, bukan kategori ikhlas. Jadi amalannya akan rusak dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ikhlas yang dikategorikan atau dikelompokkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada 3 tingkatan ikhlas. Untuk mengetahui kita berada di tingkatan mana, kita tanya diri kita sendiri. Selama ini kita berbuat baik, bersedekah, beramal, beribadah, itu kita apa tujuan kita? Ya.
Kalau masih ada niatan ingin dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang, dicintai orang, berarti kita tidak masuk tiga-tiganya lah. Tiga-tiganya kelompok ikhlas ini nih. Nggak masuk nomor 1, nggak masuk nomor 2, nggak masuk nomor 3. Kalau misalnya kita ada niatan ingin dipuji orang, atau dicintai orang, atau diberi sanjungan oleh orang. Nggak masuk tuh ke dalam tiga kategori ini. Cuman kalau misalnya kita beramal, tidak ada niat-niatan ingin dipuji orang, dilihat orang, dan lain sebagainya, tapi kita masih ada harapan. Mudah-mudahan saya berbuat amalan baik ini diberikan kelancaran rezeki, kemudian diluaskan urusan saya, dikabulkan hajat saya, dijauhkan diri saya itu dari segala musibah. Nah, kalau misalnya ada niatan seperti itu, berarti kita tergolong masih termasuk ketiga kategori ikhlas yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tinggal kita tanya diri kita masing-masing. Kita ini termasuk ikhlas yang kategori yang mana? Yang paling tinggi kah? Yang middle kah? Yang tengah? Atau yang paling rendah? Gitu ya. Tentunya kalau kita cita-citanya itu pengennya menjadi yang level 1 atau yang pertama, yang paling tinggi kata Imam Nawawi, tentunya kita harus latih diri kita. Ya. Nggak apa-apa kita itu dimulai dari level 3. Ya enggak? Mudah-mudahan saya ini menjalankan amal nih tujuannya memang buat Allah, tapi saya juga berharap biar Allah tuh kasih keluasan rezeki saya, dijauhkan saya dari musibah. Enggak apa-apa. Itu udah tergolong ikhlas. Nanti kalau sudah di situ sudah istiqomah, kita tambahin lagi ikhlasnya. Ya enggak? Jangan dunia mulu perkaranya, tentang akhirat permintaannya gitu loh. Biar kita ini di akhirat dimasukkan surganya Allah, ya enggak? Kemudian kita apalagi diberikan nikmat-nikmat dari segala macam nikmat nanti di akhirat. Seperti itu. Ntar kalau udah istiqomah di level 2, tambahin lagi level 1. Rubah lagi ke level 1. Saya beramal, beribadah karena Allah, enggak mengharapkan apapun. Seperti itu. Enggak ngarepin dapat imbalan, enggak ngarepin pahala, enggak ngarepin masuk surga. Kalau sudah sampai level itu, artinya kita sudah sampai ke ikhlas yang hakiki. Ikhlas yang sejati, yang tidak bercampur apapun. Yang seperti dibilang oleh Profesor Quraish Shihab. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang ingin bertanya, boleh silakan langsung komunikasi dengan saya, bisa lewat WhatsApp atau ke rekan saya Ustaz Ahmad Roziki. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.